understand about this situation. Saya paham betul dengan situasi ini. Tetapi saya kira kita tentu semuanya memahami bahwa saya sebagai menteri adalah pembantu presiden. Dan presiden itu sesuai dengan sumpahnya akan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Sehingga apapun kebijakan yang diambil negara tentu adalah kebijakan memang semuanya bernuansa politik. Politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Apapun kajian akademik, kita bisa mencari latar apa yang menjadi sebab kita mengambil keputusan tertentu. Semua kajiannya ada. It is about our choice. Tetapi tentu ketika nanti kemudian negara dan dalam hal pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil keputusan, maka itu pun juga menjadi sebuah keputusan yang akan mengikat semua penyelenggara dan juga semua warga negara. Ini menurut saya penting menjadi pemahaman kita dan juga penting menjadi sebuah kesadaran kolektif kita bahwa ini adalah bagian dari komitmen kita berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tentu banyak hal yang memang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, sejarah bagaimana kita menyelenggarakan ujian. Malah yang tahun 50-an tadi baru saya tahu namanya mengerikan sekali. Ujian penghabisan gitu. Sudah gitu tamat. Sudah gitu game over itu bahasanya mengerikan sekali gitu ya. Coba orang itu kita ulangi gitu. Pak Dirjen, saya mau nelfon teman dulu ya. Buat ujian penghabisan. Setelah itu game over. Ini menterinya kurang ajar bener nih kira-kira begitu. Tapi apapun saya menyampaikan terima kasih atas semuanya. Dan saya ingin untuk menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan apa yang sudah menjadi komitmen kita sebagai bangsa, tentu saja melalui undang-undang itu. Tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, pentingnya kita merujuk pada Undang-Undang 20 2003. Dan kalau kita mengikuti sistem hukum, ya undang-undang itu masih tetap berlaku sebelum ada undang-undang yang merubahnya. Kira-kira begitu. Prof. Atif ini pakar hukum yang nanti juga kami tugasi Bu untuk menyiapkan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang 20 2003. Jadi saya beruntung punya Profesor Atif yang memang pakarnya di bidang hukum. Tapi alhamdulillah beliau tidak dalam hukum, karena orang baik, orang soleh gitu. Biasanya kalau Senin beliau itu puasa, cuma karena hari ada makan enak jadi nggak puasa. Kemudian yang kedua, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa memang perlu ada evaluasi. Yang evaluasi itu kalau saya pahami levelnya ada dua. Evaluasi terkait dengan hasil belajar dan evaluasi tentang lembaga. Evaluasi hasil belajar memang disebutkan dilakukan oleh guru. Sedangkan evaluasi terkait dengan lembaga dilakukan oleh badan akreditasi. Tentu ada dua ranah yang berbeda dalam konteks ini. Akreditasi itu berkaitan dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan memang kita masih menggunakan 8 standar itu. Kalau toh ada improvisasi, tentu saja improvisasi itu bisa tetap merupakan saripati dari 8 standar yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Evaluasi oleh guru tentu kita semua paham bahwa evaluasi itu tentu teorinya sangat banyak dan kita sering menyebut itu ketika saya boleh nostalgia di lembaga di mana saya pernah berada. Kan ada evaluation of learning, itu yang biasa kita pakai. Ada evaluation for learning, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada evaluation as learning. Dan ini teori yang tentu saja terus berkembang. Ketika guru memberikan penilaian dalam bentuk ulangan-ulangan harian, itu kan evaluasi yang memang tujuannya untuk progres, mengevaluasi kemajuan pembelajaran dan kemudian memperhatikan di mana aspek-aspek ada kekurangan ditingkatkan. Sehingga kita sudah berubah dari evaluasi menjustifikasi berupa angka-angka ke arah evaluasi yang memberikan report atau feedback atas pekerjaan atau capaian murid kita berdasarkan apa yang seharusnya dia capai dengan kompetensi yang seharusnya dicapai oleh dia, apa yang real harus dia bisa capai dan apa yang ideal yang harus dia capai. Ini evaluasi yang memang rutin diselenggarakan oleh guru dan guru memang seharusnya memberikan feedback. Tapi juga kemudian ada jenjang lagi kan, ya. Kemudian ada evaluasi mid semester, ada evaluasi semester, sampai kemudian evaluasi akhir. Ada memang evaluasi yang sifatnya individual assessment,
Yang tentu saja kalau kita bicara mengenai objektivitas, kita bicara mengenai subjektivitas yang terkompilasi berdasarkan jumlah mayoritas. Itu menurut saya adalah objektivitas. Sehingga selalu ada ruang subjektivitas dalam objektivitas itu. Sehingga karena itu maka ketika kita berbicara mengenai sebuah kebijakan, menurut saya kita bicara kepada objektivitas yang konstruksi dasarnya adalah kompilasi dari sekian macam subjektivitas itu. Karena itu maka tentu ada banyak sekali perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang yang membuat kita punya visi dan kebijakan yang berbeda. Tapi izinkan saya untuk kembali kepada track di dalam undang-undang yang masih menjadi acuan kita bersama dalam kita bernegara. Karena itu maka berbagai kelemahan yang ada itu adalah bagian dari sejarah yang harus kita lihat bersama-sama. Kita tidak bisa melihat masa depan tanpa belajar dari masa lalu, tapi juga kita tidak hidup dalam masa lalu. Sehingga menurut saya futurisme itu tentu dibangun di atas pengalaman masa lalu dan tidak harus kita belajar dan tidak harus menikmati dan mengglorifikasi masa lalu, karena itu bagian romantisme yang tidak akan membawa kita kepada kemajuan. Disinilah menurut saya hal-hal yang menjadi kelemahan tentu bisa kita lihat, tapi akhirnya kedepannya kita akan seperti apa itu harus kita lakukan. Bahwa UN ada kelemahannya, AN juga ada kelemahan juga, tetapi tidak berarti UN tidak berguna sama sekali hanya karena dia ada kekurangan. Juga AN tidak berarti sama sekali hanya karena dia ada kekurangan. Mohon maaf kalau saya belum menggunakan kaidah fikih karena ada dari NU dari sini supaya agak imbang NU dengan Muhammadiyah. Dalam kaidah fikih itu ada istilah begini, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Itu teori fikihnya begitu. Pada sisi ini saya kira NU dan Muhammadiyah sama. Artinya apa? Ya lesson learned dari apa yang sudah dilakukan itu mari kita ambil. Saya kira tanpa saya mengambil keputusan sekarang, karena saya memang masih dalam tahap mendengar dan itu pun sebelum diputuskan saya juga tidak memutuskan sendiri. Saya akan memusyawarahkan bersama dengan pimpinan di kementerian dan juga mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian juga kami akan undang lagi untuk menjadi lingkaran yang lebih kecil lagi dalam mengambil keputusan, mungkin juga dengan Bu Hetiva dari Komisi 10. Terima kasih sudah menjamin anggarannya. Itu yang penting itu, karena kalau nggak ada dukungan Komisi 10 kita ini sedang kemis betul. Hanya sampai kemis tidak sampai komisi. Karena itu maka ada hal yang memang sifatnya memberikan informasi murid ini pencapaian belajarnya sampai seperti apa. Tadi Ibu juga menyampaikan, belum tentu kan Ibu itu bisa menilai kalau tidak ada informasi capaian dari gurunya. Dan kemudian kita bicara capaian individu dan mungkin capaian institusi. Orang bisa menilai sebuah sekolah itu bagus karena ada dua yang bisa dilihat. Pertama, ukuran objektif adalah ukuran berdasarkan akreditasi. Orang boleh saja melihat tidak ada kelemahan, tetapi itulah ukuran yang menurut saya objektif karena menggunakan standar yang bisa diterima, evaluasi dan sistem yang bisa diterima, sehingga orang menggunakan itu sebagai ukuran. Dan itu harus disampaikan secara publik sebagai bagian dari public accountability. Akuntabilitas publik itu penting untuk menjadi informasi ini loh kualitas dari institusi suatu sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua ada memang informasi yang berkaitan dengan capaian hasil belajar. Capaian hasil belajar suatu sekolah atau suatu pendidikan itu bisa dilihat dari subjektivitas capaian dari keseluruhan siswa yang ada. Sehingga kita bisa mengatakan ini sekolahnya bagus karena sekian persen anak mencapai nilai sekian. Tapi tidak semua mencapai nilai itu, tetap saja ada di bawah. Kemudian pakai ukuran yang lain. Ini kan perdebatan lama ya, bahwa ukur mutu itu apakah kita pakai teori relevansi atau teori standar. Itu juga perdebatan yang tidak selesai dalam dunia pendidikan. Tapi sebagai sebuah kebijakan kita sudah memilih pilihan standar, bukan pilihan relevansi. Walaupun kita juga bisa melihat secara objektif, kalau sebuah lembaga itu baik, relevansi terhadap dunia kerja, relevansi terhadap kebutuhan seseorang untuk bisa mendapatkan manfaat dari sertifikat yang dia peroleh, itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya juga penting. Karena itu yang perlu kita bangun dalam kesempatan ini adalah sistem memang harus kita bangun, kita sempurnakan bersama-sama. Yang kedua adalah trust, kepercayaan. Nah, kalau kita terus saja berada pada posisi mutual distrust,
saling tidak percaya, ya kita akan tidak bisa maju sebagai sebuah bangsa. Karena itu maka menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, bimbingan tes tidak selamanya keliru. Waktu saya mau studi ke Australia itu, saya harus kursus TOEFL selama 6 bulan. Dan 6 bulan itu memang khusus untuk menyiapkan supaya saya lulus TOEFL, supaya saya lulus IELTS juga, supaya saya lulus IELTS. Oh, itu menegangkan betul itu. Ujian mingguan menjelang ujian akhir itu, Pak Tatang pakai IELTS atau TOEFL? IELTS. Itu menegangkan juga. Wetiva jelas pakai IELTS kan sama-sama Australia dan satu kampus dengan Wetiva. Makanya Betty karena satu alma mater dengan Wetiva itu. Jadi kebetulan saja dipertemukan di sini. Jadi tegang juga kita 6 bulan itu, dan hanya untuk satu saja, bisa mencapai nilai IELTS yang sesuai dengan standar. Apakah kemudian study preparation for IELTS itu keliru? Gitu. Menurut saya tidak. Kalau nggak ada begitu, kalau kemudian menjadi suka-suka, ya nggak ada. Saya kemudian dibuat standar kan. Ini Pak Atif ini karena mengambilnya itu hukum, maka IELTS-nya harus minimal 7,5. Kalau saya ilmu sosial 6,5 sudah cukup. Kemudian kalau ilmunya kayak ilmu eksakta mungkin 6 juga sudah cukup. Itu kan ukuran-ukuran yang objektif yang bisa diterima orang. Walaupun mungkin mohon maaf saja misalnya ada 2 mazhab tes dalam bahasa Inggris kan, agak ilustrasi. Satu adalah mazhab IELTS, 2 adalah mazhab TOEFL. Pak Dino karena Australia pakainya TOEFL, Pak Iwan karena Amerika, Pak Dino pakai IELTS, Pak Iwan pakai TOEFL itu kan. Itu kan dianggap 2 mazhab yang nggak ketemu, tetapi dua-duanya diakui sebagai sebuah standar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bahasa Inggris. Dan ada semacam agreed gitu, ada semacam kesepakatan di antara 2 sistem yang sesungguhnya merupakan 2 kutub itu. Kalau orang itu ada 6,5, maka TOEFL-nya itu berapa ekuivalensinya? Itu unstated, itu ada kesepakatan. Kalau orang punya IELTS 6,5 itu kira-kira ekuivalen dengan TOEFL 550. Itu sudah disepakati juga. Kenapa? Karena standar tesnya diterima dan menjadi ukuran yang tentu saja ada kelemahannya juga. TOEFL itu kan milih yang kadang-kadang kalau orang lagi milih di hari yang benar, di hari baik, dan mungkin doa malam harinya itu memang makbul gitu, gesek itu bisa tes pertama itu langsung 550. Saya ingat betul, maaf ini agak cerita romantis ya, cerita masa lalu. Waktu saya pembibitan dosen itu ada kawan dari IAIN Sunan Ampel. Tes pertama itu langsung 530. Saya hanya 300 sekian. Nah begitu tes kedua itu dia turun menjadi 350. Sampai terakhir itu nggak mencapai 500 kawan saya ini. Jadi walaupun tesnya itu sangat tinggi, tetapi karena tetap milih multiple choice, tetap saja ada kelemahan. Tetapi apa karena ini kemudian TOEFL tidak kita pakai? Karena selalu ada objektivitas yang dibangun dari sekian banyak pengguna. Tes IELTS juga demikian. Apalagi sebagian dari IELTS itu ada yang memang wilayah abu-abu tergantung dari bagaimana situasi ujiannya. Kalau sudah speaking, IELTS itu kan 4 komponennya, kan ada reading, listening, kemudian writing dan speaking. Kalau sudah sampai speaking itu kan sangat tergantung siapa yang wawancara kita. Kalau yang wawancara sedang mood begitu, ya kasih aja 8 gitu. Kalau sedang bad mood, ya jatuh. Oleh karena itu semua sistem itu mesti ada kekurangannya, tetapi dia harus menjadi sebuah ukuran yang bisa diterima siapa saja dan objektif menjadi ukuran untuk dia itu akan bisa kemana dan bisa kemampuan seperti apa. Disinilah sebenarnya ujian itu apapun nanti namanya itu tetap semuanya ada kelemahan, tetapi karena ini sebuah ukuran yang nanti relatif objektif akan kita pakai, maka saya berusaha mendengar dari sebanyak mungkin pikiran-pikiran dan pandangan, mulai dari yang sangat keras dan sangat anti ujian begitu, karena ujian itu membuat orang stres gitu. Tapi mana ada hidup ini yang tidak stres? Orang mau jadi pengantin saja itu stres kok. Coba yang mau jadi pengantin, yang sudah pernah jadi pengantin, stres itu, apalagi mau jadi pengantin yang kedua. Jadi kalau hidup itu nggak ada stres, nggak ada. Kalau hidupnya nggak stres itu nggak ada. Tinggal bagaimana mengelola stresnya. Apa-apa sudah tinggal saya cerita bersama
sekali sudah memberikan perspektif dari banyak sudut pandang yang sangat beragam, tapi mengakhiri mungkin tidak pengarahan, karena pengarahan itu harusnya di awal. Kalau terakhir ini kira-kira apa ya, pengendalian. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini sekali lagi mengambil kebijakan dalam konteks negara, dan dalam konteks negara tentu acuannya adalah undang-undang yang berlaku, dan kemudian sebanyak undang-undang itu masih berlaku itu yang kita pakai, baru nanti kita jabarkan. Tapi atas semua yang sudah dilakukan, saya berterima kasih Mas Dino dan kawan-kawan, juga terima kasih sudah menyiapkan acara ini. Dan ini bukan dimaksudkan untuk menghabiskan anggaran, bukan, sama sekali bukan. Karena kita selalu ada prinsip sprint before finish gitu. Kencang sebelum berakhir itu biasanya kalau menghabiskan anggaran di bulan-bulan November atau Desember. Tapi bukan karena itu. Kami memang sejak awal sudah mengatakan ingin mendengar dari banyak pihak terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan kami ambil, dan isu UN ini termasuk isu yang paling ditunggu masyarakat. Tadi juga sambil senyum Bu Etiva bilang, Mas PPDB bagaimana gitu. Karena ada pernyataan Pak Wapres yang menyampaikan PPDB harus ditiadakan, sementara ketika saya mengundang ternyata banyak juga yang setuju, termasuk Komisi 10 juga sebagian setuju. Nah kalau sudah begini saya pilihannya mana? Pilihan pilih Wapres apa pilih Komisi 10? Tentu kepentingan adalah kepentingan nasional, kepentingan bersama, supaya tujuan kita sebagaimana undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan bermutu untuk semua dapat kita capai bersama-sama. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita semua tetap sepakat dengan itu. Evaluasi adalah untuk mengukur mutu, dan mutu itu adalah menjadi bagian dari bagaimana kita berusaha menciptakan generasi yang berkualitas dengan pendidikan yang juga berkualitas. Saya kira demikian. Ini moderator tidak fair, saya agak dibatasi. Yang lain cuma 3 menit, saya sudah 30 menit kan. Padahal saya tahu makan siang itu lebih menarik daripada ceramah saya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan hal